Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Di dalam satu bait syair disampaikan tentang pujian kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidain. Man ra'a, siapa orang yang melihat wajhaka, wajahmu yang mulia wahai Rasul, yas'ad, maka niscaya dia akan bahagia. Ya karimal walidain, wahai yang mulia putra dari kedua orang tua. Bagaimana itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki rumah, didapatkan Sayyidatuna Aisyah ketika itu tengah menjahit. Terjatuh itu jarum ketika malam hari, dicari oleh Sayyidina Aisyah. Maka ketika itu beliau kesulitan untuk mencari jarum. Tiba-tiba Rasulullah masuk ke dalam ruangan tersebut. Beliau, Sayyidatuna Aisyah, dapat dengan mudah untuk mendapatkan jarum tersebut karena pancaran cahaya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Aisyah memuji baginda Rasul. Kemudian Nabi menyatakan wailun, thumma wailun, thumma wailun. Katanya Nabi, celaka, kemudian celaka, kemudian celaka, katanya Nabi. 3 kali diucapkan oleh baginda Rasul. Maka ketika itu Sayyidatuna Aisyah bertanya, wahai Rasul, siapa yang engkau maksud dia itu celaka? Yaitu dia orang, katanya Nabi, yang tidak bisa memandang aku ketika kelak di hari kiamat. Sulit, jangankan mendapatkan syafaat untuk memandang, dihijab. Kemudian Sayyidina Aisyah mengatakan, apa sebabnya ya Rasul? Maka Nabi menyatakan bahwasannya man dzukira indahu falam yusalli alayya fahuwa bakhil. Itulah orang yang kikir, itulah orang yang celaka, yaitu ketika disebutkan namaku tetapi dia tidak tergerak untuk bersolawat denganku. Dan dia yang celaka karena dia tidak akan melihat wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a wajhaka yas'ad, siapa orang yang melihat wajahnya Rasul, yas'ad, dia akan mendapatkan keselamatan. Ya karimal walidain, wahai yang mulia putra dari kedua orang tua. Hadirin jemaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Sahabat Jabir bin Samurah disebutkan dalam hadis riwayat Al-Tirmidzi, hadis nomor 2811. Hadis ini kategori hasan sahih. Sahabat Jabir menyatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhyan. Ra'aitu, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhyan, di malam bulan purnama. Faja'altu anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku melihat kepada Rasul, wa ilal qamar, kemudian aku melihat kepada bulan purnama. Aku lihat wajah Rasul, aku lihat purnama, aku bandingkan. Sahabat Jabir bin Samurah. Kemudian apa katanya beliau? Falahuwa indi ahsanu minal qamari. Maka bagiku sungguh, falahuwa lamnya lam qasam, maka sumpah bagiku, falahu indi, wajah Rasul bagiku ahsanu minal qamar, lebih baik, lebih terang, lebih indah di dalam pandanganku daripada bulan sekalipun. Ini sahabat Jabir bin Samurah. Tidak berlebih-lebihan, tidak dikatakan ini ghulu. Memang keadaan Nabi memang seperti itu. Bagaimana itu ketampanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Bara' bin Azib ini disebutkan dalam hadis sahih Imam Bukhari, hadis nomor 3357, dan juga hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 2337. Bahwasannya Al-Bara' bin Azib mengatakan,
kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan. Ada itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi, paling tampannya, wajhan, wajah, an-nasi di antara manusia. Ditambahi lagi apa? Wa ahsanuhum khuluqa. Ditambahi lagi, bukan cuma tampan, hadirin. Wa ahsanuhum, dan paling bagus, paling indah di antara manusia dari khuluqan, dari segi akhlaknya itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan juga Al-Bara' bin Azib sama. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis nomor 3648, hadis hasan. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahsanan nasi wajhan, paling bagusnya, paling indahnya, paling tampannya wajah manusia. Ka'anna syamsa, apa katanya beliau? Ka'anna syamsa, seolah-olah matahari tajri fi wajhihi, berjalan di wajah mulia Rasulullah, begitu tampannya, begitu terangnya, begitu indahnya. Ungkapan sahabat untuk menunjukkan kecintaan kepada Nabi, dan tidak pernah satupun yang mengatakan itu adalah berlebihan, itu adalah hulu, itu adalah mengkultuskan. Tidak pernah mereka mengatakan seperti itu, para orang alim. Karena apa? Karena memang kenyataan Rasulullah seperti itu, dan kita bebas untuk memuji Rasulullah asalkan tidak menyamakan dengan ketuhanan. Dan alhamdulillah kita tidak pernah menyamakan Rasul dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana itu keindahan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anil Hasan bin Ali, dari Sayyidina Hasan putra Sayyidina Ali, qala, beliau berkata, qala Husain, berkata adikku Sayyidina Husain. Sayyidina Husain pernah berkata, ini riwayat yang disampaikan Sayyidina Hasan mengutip perkataan atau pertanyaan Sayyidina Husain yang disampaikan kepada ayah beliau. Sa'altu abi, katanya Sayyidina Husain, aku pernah bertanya kepada ayahku Sayyidina Ali, an siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi julasaih, bagaimana itu Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila tengah berada di dalam satu perkumpulan dengan para sahabatnya. Ini keindahan akhlaknya Rasul. Apa kata Sayyidina Ali, hadirin? Faqala, maka Sayyidina Ali ketika itu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal bishri. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berwajah ceria. Tidak pernah Rasul cemberut, tidak pernah Rasul menampakkan sesuatu yang tidak enak dipandang. Selalu daimal bishri, dalam keadaan ceria, dalam keadaan enak dipandang itu wajahnya Rasul. Sahlal khuluq, Nabi itu tidak terlalu banyak aturan. Nabi makan dibawa dengan para sahabatnya. Nabi menggunakan tangan, Nabi makannya sama dengan makannya para sahabat. Tidak terlalu mementingkan hal tersebut, hadirin. Mudah Nabi, tidak sulit. Bahasa kita orang, andai ada orang seperti ini, kita tidak malu kalau akan ngundang dia. Karena kita suguhkan apapun, dia pasti senang, dia pasti bahagia. Kalau bahasanya kita orang, low profil. Profilnya itu mudah, tidak terlalu banyak aturan. Nah, itu Nabi SAW. Layyinal janib, baginda Rasul SAW itu tidak pernah bersikap kasar, tidak pernah kaku, tidak pernah menunjukkan sesuatu yang tidak enak. Laisa bifaddin wala ghaliyuk, Nabi itu tidak pernah keras hati, tidak pernah berteriak-teriak, apalagi sampai mengumpat, mengucapkan kalimat-kalimat tidak bagus. Tidak pernah Nabi. Nabi tidak keras hati, Nabi lunak, Nabi enak. Kemudian
wala sakhab, wala fahash, wala ayyab, wala musyah. Nabi itu tidak pernah beliau itu menunjukkan kekerasan, bentak-bentak kepada orang. Tidak pernah Nabi itu ayyab, mencaci. Caci sana, jalan lewat orang, kemudian tidak lama, fulan bin fulan seperti ini, itu seperti ini, tidak pernah. Wala ayyab itu Nabi, tidak pernah mencaci, menjelek-jelekkan orang. Wala musyah. Nabi itu tidak suka untuk tukaran, hadirin. Kalau sudah ini kita jalankan, hadirin, kita menjadi orang baik. Kita lihat ada orang misalnya suka berantem, suka ini, sudah tinggal. Karena sifatnya Nabi, wala musyah. Nabi tidak senang untuk tukaran. Yataghafalu amma la yushtaha. Nabi itu kalau melihat sesuatu yang tidak disenangi, asalkan bukan berhubungan dengan Allah dan Rasul. Misalnya, kadang-kadang ada perbuatan yang kurang pantas. Misal pernah dalam sirah, Nabi duduk, ada seorang badui masuk ke dalam masjid, kencing di pojokan masjid. Tidak marah Nabi. Kemudian apa yang dilaksanakan Nabi? Yataghafalu amma la yushtaha. Nabi pura-pura tidak tahu. Kadang-kadang kita menghadapi orang seperti itu, hadirin. Anak buah kita apalagi berbuat tidak pantas, pura-pura tidak tahu sudah. Asalkan tidak berhubungan dengan Allah dan Rasul, itu sifatnya Nabi. Wala yu'sisu minhu rajiyah. Nabi itu tidak pernah membuat kecewa orang-orang yang perhatian sama beliau. Ini katanya siapa ini? Sayyidina Ali, menantunya Rasulullah. Nabi tidak pernah menyia-nyiakan seseorang yang berharap, yang rindu. Wala yujibu fi. Dan Nabi pun tidak pernah, beliau tadi itu tidak ada sesuatu yang tidak pantas untuk dibicarakan. Kita teliti dari kitab sirah misalnya, kita cari, mencari kekurangan Rasulullah. Tidak ada, hadirin. Tidak ada. Semuanya keutamaan, semuanya perangai yang mulia. Kenapa? Gurunya Allah, yang langsung mengajari Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Itu akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih jelasnya disebutkan dalam kitab Asy-Syifa. Dalam kitab Asy-Syifa bitta'arifi huququl Mustafa, karangan Ghadiyat, beliau menyampaikan bagaimana itu sifatnya Rasulullah. Rasul wa ma'aba ta'aman qat. Nabi itu tidak pernah mencaci makanan sama sekali. Ini tidak enak, ini gini, ini gitu, makanan tidak pernah, hadirin. Wa ma'aba ta'aman qat. Nabi tidak pernah mencaci makanan sama sekali. Inistahahu akalah. Kalau Nabi ingin, dimakan. Wa in karihahu tarokah. Kalau Nabi tidak senang, ditinggalkan. Tidak banyak omong. Misal kita diberikan pohong misalnya. Ini bahaya. Kenapa kamu mengeluarkan ini? Kamu tidak tahu sakit mah. Kalau Nabi tidak, hadirin. Nabi kalau tidak senang, diam. Tidak mencaci. Kalau kepingin, dimakan. Sifatnya Nabi SAW. Wa rubbama akalahu ikraman liman qaddamahu. Dan terkadang Nabi itu makan tidak senang. Cuma untuk apa? Untuk memuliakan orang yang memberi. Untuk memuliakan orang memberi. Bahasa kita orang, kesian dia kalau tidak dimakan. Dia sudah sulit memberikan kepadaku. Liman qaddamahu. Wa li an yukrimahu alaih. Untuk memuliakan. Suatu saat pernah Rasulullah duduk dengan para sahabat, hadirin. Datang seseorang memberikan hadiah kurma kepada Rasulullah. Rasulullah menerima hadiah, sedekah ditolak, tidak diperkenankan, baik sedekah wajib atau sedekah sunnah. Hadiah diterima oleh Rasulullah. Biasanya Nabi itu kalau mendapatkan sesuatu, dimakan sedikit atau dinikmati sedikit, dibagikan sama yang lain. Tapi ketika diberikan kurma tadi itu, dimakan oleh Nabi, sahabat dibagi sama sekali. Dihabiskan itu kurma di hadapan orang tadi itu. Orang yang memberi senang. Alhamdulillah, terima kasih ya Rasulullah. Ternyata engkau senang dari kurma. Nabi senyum. Setelah pergi, sahabat tanya, ya Rasul, ini bukan seperti kebiasaanmu. Kok dihabiskan semua? Apa jawaban Nabi?
korma yang diberikan orang tadi itu agak masam. Aku takut kalau aku bagikan ke kamu, engkau berubah wajahmu, lebih-lebih engkau mengucapkan sesuatu yang memberi kesian. Biarkan aku yang makan, asalkan yang memberi bahagia. Ini akhlaknya Rasul. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Dalam kitab Insan al-Uyun fi Syirah al-Amin al-Ma'mun atau As-Sirah al-Halabiyah, Syekh Ali al-Halabi, beliau menyebutkan wa uhdiya ilaihi sallallahu alaihi wasallam ta'amun fihi syai'un min al-hamubah. Pernah dihadiahi itu Rasul ta'amun, makanan, fihi, yang dalam makanan tadi itu syai'un min al-hamubah, ada sesuatu yang kecut, diberikan sama Nabi. Fa'akala minhu qalilan wa lam yurid ayyaruddahu likai la yaksira qalbal muhdi. Dimakan oleh Nabi dan Nabi tidak mengembalikan karena takut menyakiti orang yang memberikan hadiah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Ini akhlaknya Nabi, hadirin. Akhlak seseorang yang khususnya sekarang ini kita tersibukkan untuk memperingati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas tidak berlebihan kita ketika kita cinta sama Nabi. Ketika kita menghadirkan Nabi, kita berdiri, kita seolah-olah menghadirkan Nabi, kita mengucapkan ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Dan tidak sedikit di antara kita mungkin mencucurkan air mata karena kerinduan. Demi Allah, inilah akhlak orang yang kita cucurkan air mata demi dia, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas, sesuai sekali riwayat yang terakhir, hadirin, dalam kehidupan rumah tangga kita, terkadang kita mengintimidasi istri kita. Sudah sulit memasak, mungkin kecapean memasak, mungkin ada kekurangan. Bukan ucapan terima kasih yang kita ucapkan, justru kadang-kadang kita maki-maki. Bahkan terkadang menjadi penyebab keretakan rumah tangga. Fala haula wala quwwata illa billahil azim. Lihat bagaimana itu Nabi disebutkan dalam kitab Al-Mustatraf, jilid yang kedua, halaman 26. Diceritakan, waruwiya, diceritakan, diriwayatkan, anna Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, nawalat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an. Pernah beliau menyuguhkan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ala annahu hulwun. Beliau menyangka itu adalah sesuatu yang manis. Diberikan kepada Nabi. Ternyata Sayyidina Aisyah keliru. Faidah huwa milhun. Ternyata yang dimasukkan dalam minuman tadi itu bukan gula, hadirin. Ternyata garam yang diberikan kepada Nabi. Apa yang terjadi sama Nabi? Coba bayangkan kalau ini terjadi sama kita, hadirin. Bagaimana itu Nabi? Fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak marah. Nabi senyum. Senyum, hadirin. Bahasanya kita orang diberikan kopi bukan dengan gula, dengan garam. Diminum. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi tersenyum. Walam yurji'hu. Allah. Walam yurji'hu. Nabi tidak mengembalikan lagi ilaiha kepada Sayyidina Aisyah. Haya'an laha. Malu kepada Sayyidina Aisyah. Kasihan kepada Sayyidina Aisyah. Akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas Allah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau baginda Rasul sumpah di atas akhlak yang baik. Akhlak yang baik apabila meniru Rasulullah. Bukan Rasulullah meniru akhlak yang baik, tapi perbuatan Rasulullah kalau dijalankan, kalau dipraktekkan oleh kita akan menjadi akhlak yang baik. Semoga pelan-pelan kita bisa meniru baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peringatan bukan cuma peringatan, tapi akan menggugah kita sehingga pelan-pelan akan mengikuti baginda Rasul. Amin ya rabbal alamin.